itu lagi deket gitu kan, jadi gosip dong. Itu lagi deket, nggak tahu gitu, tapi berduaan terus. Oke, welcome back to Rumah Podcast Kreatif Edu. Oke, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini karena like dan subscribe itu gratis. Oke, sebelumnya gue mau perkenalan, nama gue Avita, udah itu aja. Kemudian kita masih bersama dengan Bang Dimas sama Kak Dita. Iya. Dia wakil ketua sama ketua Bang Dimas. Kita mau ngelanjutin perbincangan yang episode kemarin nih. Nah, pertanyaan pertama itu, menurut abang sama kakak nih, KKN online sama offline tuh enakan mana sih menurut abang? Apa sama aja? Sebenarnya kita sih nggak ngalamin KKN online ya, karena bingung ya KKN online tuh gimana gitu kan. Kan kita di dalam kemasyarakatan tentunya susah. Emang sih di saat pandemi saat ini, online ini benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, tetapi bisa juga kayak misalnya seminar untuk kemasyarakatan gitu melalui Zoom atau Google Meet. Tapi menurut saya kurang efektif, Kak, karena dengan kuota internet seperti itu kan banyak banget yang kekurangan, keterbatasan gitu. Jadi ya kalau di KKN kita sih nggak ada online, semuanya luar daring gitu. Tapi kita juga menyesuaikan sama keadaan saat ini, terus kita juga nerapin protokol kesehatan, jadi insya Allah lah nggak ada apa-apa gitu. Kalau dalam masa pandemi ini gimana sih Kak konsepnya KKN? Kalau konsepnya ya menerapkan protokol kesehatan aja sih, kayak 4M kayak gitu. Dijadwal nggak? Misal seminggu berapa kali untuk datang ke KKN kayak gitu? Ada jadwal piket, ada jadwal yang datang proker. Jadi nggak selama harus 30 orang itu yang datang semua. Kita juga kayak misalnya di basement ada 10 orang aja. Jadi nggak boleh 30 orang juga. Nggak diwajibkan buat 30 orang karena lagi masa pandemi gini kan. Iya, betul. Untuk seminggu terakhir ini prokernya udah jalan yang apa aja? Ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, terus sama Jumat Berkah. Nah, kalau 3 itu sebenarnya sih udah dari minggu pertama, jadi kayak berkelanjutan aja gitu. Tapi baru banget kemarin tuh ada seminar parenting gitu. Itu seminar untuk orang tua, khususnya untuk orang tua yang mempunyai anak usia dini. Jadi temanya itu stimulasi tumbuh kembang anak melalui media bermain. Gitu. Itu sedih sih Kak kalau lihat banyak ibu-ibu yang kayak nangis tentang seminar kayak gitu, soalnya di warga itu tuh kayak belum tahu lah cara mendidik anak yang baik, masih kayak dengan kata-kata kasar, dengan cara memukul. Jadi di situ tuh kayak ngebuka pikiran semua ibu-ibu, pada nangis semua, itu kelihatan pada mata merah. Jadi kayak senang lah bisa kasih yang bermanfaat buat ibu-ibu di situ. Ya tentunya kita jadi senang dan bangga gitu. Berarti seminar yang kita laksanain tuh berjalan dengan lancar dan responnya sangat bagus gitu. Untuk ibu-ibu di sana. Terus juga kebetulan yang pematerinya itu DPL kita, yaitu Bu Evi Fitria. Kebetulan beliau ini dosen FKIP khususnya PG PAUD, jadinya ada hubungannya sama seminar itu. Terus juga beliau di situ menjelaskan bahwa kita sebagai orang tua harus mendidik anak usia dini tuh tidak dengan kata-kata yang ibaratnya kasar atau apapun ya Kak. Jadi kayak apalagi zaman sekarang kayaknya banyak banget tuh orang tua yang menuntut keras anaknya untuk belajar gitu. Memang sih orang tua itu pengen yang terbaik ya untuk anaknya. Tentunya mungkin sebagian orang tua berpikir bahwa
anak-anak ini gue harus pinter nih, harus cerdas. Makanya terus dilesin apa aja. Ya menurut kami dan menurut DPL juga sebagai pemateri itu sangat salah karena anak usia dini itu ya harusnya bermain gitu. Dunianya memang bermain. Nggak bisa dipaksa buat suruh baca, suruh tulis, nggak bisa. Itu kayak ada tahap-tahapannya. Di umur segini dia harus ngapain. Iya. Jadi nggak bisa tuh kayak misalkan anak 3 tahun, 4 tahun kadang udah ada harus les, harus ini, harus itu gitu kan. Boleh aktif, cuman ya lihat usianya gitu. Kita juga nggak boleh sembarangan gitu. Jadi dan DPL kami juga memberikan contoh gitu ya. Jadi waktu itu beliau juga mengajar di sebuah SD, terus mendapatkan siswa yang masih ini, padahal siswa itu umurnya 9 atau 10 tahun lah, tapi dia berkelakuan seperti anak 3-4 tahun gitu. Nah contohnya itu misal guru lagi menjelaskan, tapi siswa ini nggak dengerin nih, dia malah asik main ibaratnya nih pensil, terus penghapus, terus kayak main mobil-mobilan gitu. Itu kan berarti dia masa kecilnya itu terenggut sama orang tuanya, yang seharusnya dunianya dia waktu itu di umur 2 sampai misal 5 tahunnya itu bermain, karena direnggut harus belajar, malah diterapinnya itu di umur 9 atau 10 tahun. Itu pasti ada gitu. Kayak gitu sih Kak. Berarti sangat berarti banget Iya. ya sosialisasi ini. Dan tentunya sangat bermanfaat banget ya buat kita semua gitu pelajaran, karena kan insya Allah kita juga akan jadi orang tua gitu kan. Betul. Ya jadi bangga banget, terus benar-benar sangat bermanfaat banget sih itu ilmu itu, sampai-sampai ya itu ibu-ibu sampai pada nangis gitu ya, namanya juga ibu ya. Kayak merasa bersalah. Iya, kayak kalau ngomongin tentang anak tuh sensitif banget gitu kan. Ya itu aja sih Kak. Seharusnya itu dari turun-menurun sih, dari kakek nenek kita yang Iya. ingin anaknya buat ini itu. Baik, sebenarnya itu juga nggak baik buat kehidupan anak juga. Jadi kayak merasa tertekan lah, disuruh pinter, disuruh belajar. Padahal kan di usia dini kan dia harus bermain, ngumpul sama teman-teman, nggak harus apa-apa. Baca ini, baca itu, nulis ini, nulis itu. Terus kalau ketika nggak ada PR dari sekolah, ibunya yang minta. Misalnya kayak, Bu kok anak saya nggak dikasih PR sih. Itu juga yang salah tuh. Karena seharusnya nggak boleh sih itu. Nah dari sistem pendidikan juga banyak sih yang PAUD tuh, banyak yang udah masih jelek lah sistem pendidikannya. Kayak misalnya dia udah tiba-tiba udah disuruh nulis kan, soalnya kata DPR saya itu ada tahapannya Kak. Jadi kalau kakak mau mewarnain itu, dia harus bisa kayak ambil pasir dulu atau apa. Jadi ada tahapannya sebelum dia ngambil pensil itu. Jadi nggak boleh ngasal juga, tuh ada tahap-tahapan bagi anak kecil itu. Ya pokoknya ada tekniknya tersendiri lah untuk mendidik anak gitu kan. Terus juga DPL kita juga menjelaskan bahwa kalau ngedidik anak jangan keras gitu. Dalam artian keras itu ngomong kasar atau ngomongnya gimana gitu. Nah contohnya nih, contoh kecil aja. Misalnya anak mecahin gelas terus diomelin. Kamu tuh gimana sih? Mama capek tau nggak? Kamu nih, pokoknya kamu harus beresin ya gini. Nah, kita boleh ngomong, maksudnya kan namanya juga masih usia dini ya. Kita juga harus berbicara sebagai orang tua, walaupun kita sedang emosi ya seenggaknya juga ya ditahan gitu. Ya kita seenggaknya ngomong dengan cara, lain kali jangan diulangin ya gitu. Nggak boleh kayak gini. Tapi kan ada orang tua yang langsung keras atau nggak ngomong kasar gitu. Itu pasti di memori otaknya itu akan terputar, akan tersimpan sampai dia nanti besar gitu. Ya kayak gitu. Makanya banyak kan sekarang kayak zaman sekarang kayak ada yang udah jadi apa sih kayak dia ngelawan orang tua, mukul orang tua di masa kecilnya. Itu sebenarnya dari pendidikan awal itu kan dikerasin sama ibunya. Iya. Jadi masih tersimpan nih di dalam pikiran dia kalau dia tuh harus kasar nanti sama orang tua nanti kan. Karena dia udah ngasarin kita di waktu kecil itu. Iya, karena di hati rasa dendam. Iya, rasa masih dendam. tersimpan kalau kecil itu. Intinya pendidikan di dalam keluarga itu cerminan dari anaknya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa sih anaknya bandel gini, pasti kan kayak orang tuanya kayaknya kayak gini gitu. Ya tapi kita juga nggak nyalahin sih. Ya emang sih setiap orang tua pasti punya
metode. punya teknik tersendiri untuk mendidik anaknya gitu. Ya tapi ini kan kita berbicara secara teori ya. Jadinya ya seperti itu gitu. Kalau begitu temanya apa sih Kak sebenarnya? Stimulasi tumbuh kembang anak melalui media bermain. Oh, Jadi bagus banget. Bertujuan untuk gimana sih ini anak mengetahui tumbuh kembang anak itu seperti apa gitu melalui media bermain. Nah, maksudnya bermain ini bukan bermain ya udah kamu sana main apa bukan gitu, tapi ada pendidikannya juga gitu, terdidik juga gitu, bukan dalam artian bermain bukan ya udah sana main keluyuran apa enggak gitu. Ada media belajar. Ya, ada media belajar. Terus tadi ada proker bagi-bagi nasi kotak ya Kak setiap hari Jumat. Jumat. Itu sih kita ngikutin konsep ibu-ibu aja Kak. Jadi kita kayak cuma ngebantu aja. Sistem kayak cuma ngebagiin makanan itu. Nah, kami juga dari pihak KKN juga kadang suka ngasih nasi box gitu ke buat Jumat Berkah itu. Saling bantu aja sih Kak gitu. Jadi kita proker itu ngikutin gitu. Seenggaknya kita ada bantuan Sosialisasi masyarakat juga gitu kan. Jadi itu sih sebetulnya kayak perempuan-perempuannya sih Kak yang lebih ininya, kan namanya Jumat Berkah gitu. Jadi yang cowok-cowok pada sholat Jumat gitu, yang cewek-ceweknya prepare sama ibu-ibunya gitu buat bagi-bagiin nasi kotak gitu. Berarti masak sendiri ya? Enggak Kak. Oh, pesen. Ada yang ngasih, jadi orang ada yang ngasih taruh di situ. Jadi suka relawan aja iya, sih. Relawan. Ya, jadi dikumpulin Sekasih aja ada yang mau ngasih, tadi kumpulin baru dibagiin pas sudah selesai sholat Jumat itu. Berarti ke setiap orang dong itu dibagi? Iya, satu orang. Siapa aja yang mau ngambil. Iya. Tapi Namanya kita jamaah iya. yang habis sholat Jumat gitu. Berarti lumayan ya yang ngasih. Iya, pahalanya itu. Alhamdulillah. Terus gimana sih perasaan abang dan kakak nih setiap ada senam bareng ibu-ibu tuh setiap hari Minggu ya? Iya. Kadang suka bete Kak, aduh aku suka Tergantung instrukturnya. Ada yang asik, ada yang bukan gak jelas sih, bosen gitu kan sama gerakan-gerakannya gitu. Kebetulan pas awal kita KKN sama tadi nih terakhir senam juga di minggu ini, instrukturnya sih seru banget Kak gitu ya, namanya juga ibu-ibu ya, rumpi gitu, rame apa segala macem gitu. Terus juga Dimas nih suka joget juga ya kan. asik-asikin aja Kak sama ya kita sih menyesuaikan aja gitu sama lingkungan di sana gitu ya. Seenggaknya kita emang bukan orang situ, tapi seenggaknya kita bisa bergabung bersosialisasi, bergabung, bisa ngasihin aja lah gitu. Toh di sana juga warganya asik-asik juga gitu, seru gitu, enggak yang memandang gimana-gimana gitu, semuanya sama aja gitu. Dulu kan juga suka bete Kak, kan saya nginep di base camp ya. Iya. Lagi tidur, juga gitu, Dimas, bangun. Aduh, sabar. Malu-maluin ya. Soalnya saya nginep di base camp itu, jadi siap mau senam tuh dibangunin. Dimas, diketok-dukain, Dimas bangun, mau udah senam, ngerapiin lagi, boro-boro mau ngerapin, kita lagi yang nyapu, yang ngerapiin. Aduh, capek dah. Tapi ya gitu serunya ya kita bisa gabung sama masyarakat, ngumpul sama ibu-ibu, ngobrol, sharing tentang ini. Lumayan kan olahraga gratis. Berarti itu ada yang instrukturnya ya? Ada. Itu gratis juga? Nggak tahu udah dari pihak ibu. Iya, kalau kita sih ya gabung aja, ngikutin aja gitu, ngeramein gitu. Oh berarti sebenarnya udah ada itu? Udah ada gitu. Cuman kita yang ngikutin aja gitu. Terus juga ibu-ibunya juga pada bawa makanan kan buat sarapan, apa teh, apa segala macam. Terus kita juga dikasih gitu ya. Ibaratnya udah kayak keluarga aja sih, mereka makannya semua makan gitu. Jadi nggak ada yang ibaratnya ya udah nih anak KKN nih ibu-ibu PKK gitu, nggak gitu, semuanya ini sih welcome banget, ngerangkul juga gitu. Terus ibu-ibu juga ada lah yang rumpi, yang ngegodain cowok gitu, anak-anak cowok ya, bercanda aja sih gitu buat ngeramein. Terus juga kita senam juga kan, seenggaknya biar semangat juga kan gitu, bareng teman-teman kapan lagi kan. Terus juga sama ibu-ibu PKK, ya itu suatu pengalaman yang menurut saya bagus banget sih gitu. Saya pernah kali senam pertama tuh saya nyeker tuh
Saya gini nyikit tai kucing tuh. Jadi itu tuh Bau nih. Ibu udah pindah nih. Saya pindah senam lagi. Nah, ada tai kucing juga saya cetok ke bawah juga tuh semua tuh. Pindah lagi aja, saya muter-muter 5 kali kan muter, tapi tai kucing semua yang saya injek tuh diakin tuh. Aduh tuh ya Allah. jadi lu tuh. Pantesan kayak ada Dimas kok bau ya kan. Orang pada pindah semua ke depan, saya injek tai kucing nih. Terus lengket lagi kucingnya kan kuning yang masih basah tuh. Mohon maaf gak usah diperjelas, Pak. Ya. Masih baru itu. Masih Masih fresh baru di oven. Pecah langsung jeder aja. Bau nih. Banyak kucing berarti ya. Banyak banget. Jadi tuh lapangannya tuh lapangan tanah, Kak. Banyak rumput-rumput kan kita Iya, nggak tahu tuh ada apa di sana tai kan. kucing, tai anjing tuh ada semua itu kumpul. Jadi tuh kalau satu-satu suka ada anjing lewat situ, suka berak. Jadi banyak anjing yang jalan, kucing gitu kan. Lapangan bola sih, Kak. Iya. Kan lapangan bola kan ya gitu, tanah, rumput gitu, bukan yang aspal gitu. Ya udah jadinya. Bagi tai kucing gitu. Aduh. Mau. Di mananya kayak kelurahan bukan sih? Bukan. RW Kak, di RW 10. Di belakangnya itu ada lapangan, Kak. Oh. Di belakang balai RW-nya. Ada pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Menarik banget ya. Kira-kira ada yang cinlok tadi. Gimana, Dim? Aduh. Apa jangan kakak nih? Enggak, dia udah punya pacar, Kak. Ya, sayang banget. Ih, sayang ya Allah. Jangan. Mohon maaf ya. Maaf ya, pacarnya. Mama sayang. Ya Allah. Marah. Lebay banget dah. Kalau untuk cinlok sih ya ada kali ya gitu. Karena kita juga nggak merhatiin, kan 30 kepala, kita juga nggak merhatiin banget gitu kan karena saking banyaknya. Tapi yang suka-sukaan sih ada, Kak, gitu. Yang suka-sukaan sih kelihatan ada gitu. Yang kode-kodein gitu, terus yang tiba-tiba mojok berdua gitu. Tiba-tiba kita waktu Gimana itu nih? Mojok berdua gimana? enggak gini. Jadi waktu itu belum lama sih, berapa hari yang lalu ya, lupa deh pokoknya. Terus kita lagi cariin si cewek ini, si B ini sama cowoknya si A. Jadi kita si B mana sih gitu. Mana nggak ada. Kan kita lagi ngumpul terus tiba-tiba itu siapa ya? Itu jadi di pohon terus ada kursi gitu. Mereka berdua, nggak tahu mereka emang lagi dekat atau cerita apa. Maksudnya kayak kenapa berdua aja sih gitu. Kenapa nggak gabung aja gitu kan. Kan jadi tanda tanya kan gitu. Terus itu lagi deket gitu kan. Jadi gosip dong. Itu lagi deket. Nggak tahu gitu. Tapi berduaan terus. Nggak tahu deh, satu pemikiran kali ya gitu kan. Ya udah, terus juga ada juga tuh, Kak, sempat ibaratnya dibilang deket juga enggak. Ya jadi kayak mungkin temenan, tapi ya maksudnya deketnya itu deket temen kali ya, bukan lebih gitu. Terus juga ada tuh dia kemana-mana berdua, kadang boncengan apa segala macam. Terus ada tuh banyak yang nanya, itu dia lagi deket ya gitu. Disangkanya tuh mereka pacaran kan. Nah, padahal enggak gitu. Dan saya juga mikirnya kayaknya nih orang lagi deket deh gitu. Tapi waktu itu si cowoknya ini, si A ini nge-follow IG saya, terus ya saya stalking dong gitu. Ternyata dia udah punya cewek kan. Terus takutnya ini nih, si ceweknya ini, si B ini takutnya baper dengan kayak ibaratnya gimana sih, Kak, kalau perempuan udah diajak jalan, terus boncengan berdua, kayak deket apa segala macam, takutnya kan cewek baper ya kan. Terus pasti. ya kan, saya tahu semua nih, sebagai tahu dia ketua anjir. Bisa ya. mendingan Bapak nggak usah tahu itu. Bisa-bisanya. Karena ya jadi gini, saya sebagai wakil ketua khususnya perempuan ya saya tanya dong ke si cewek ini, ke si B ini. Sebelumnya sih saya nggak terlalu dekat nih sama si B ini. Cuman ya karena saya sebagai wakil ketua kan seenggaknya harus mengayomi ke semuanya kan. Waktu itu pas banget posisinya lagi ngobrol sama si B ini. Lagi ngobrol tiba-tiba lu lagi dekat ya sama si A. Siapa sih? Penasaran nih. Sebut nama apa? Gak boleh. Nggak tahu. Enggak, karena dia sibuk, Kak, sibuk banget. Jadi saya nggak mau kayak hal-hal yang sepele-sepele itu ngapain juga kan, diceritain nanti aja lah ada saatnya gitu. Nah lanjut ya, terus udah gitu, lu lagi deket ya sama si A.
Enggak sih gitu, temenan aja. Kok lu sering berduaan sih gitu, boncengan gitu. Emang kelihatannya gimana gitu? Iya lu deket lah gitu, kayak orang deket lebih gitu kan. Terus habis itu kata saya gini, lu tahu nggak sih kalau dia itu udah punya cewek gitu? Dan kebetulan si A ini pacarannya udah lama sama si cewek ini. Udah diam. Gue tahu nih. Bisa diem Udah nggak? mulai nyambung ke sana. Bisa diem nggak? Mau sebut nama aja rasanya dong. Jangan. Terus udah gitu, iya gue tahu gitu. Nah terus gitu, lu baper gak gitu? Takutnya nih Kak, takutnya amit-amit ya, gara-gara ada KKN ini, ada ibaratnya perusak hubungan orang atau pelakor gitu kan, wah jadi kayak kesannya tuh KKN kita nggak ini banget kan, maksudnya nggak bagus banget gitu kan. Apa sih kalau salah mau mah. Jangan. Terus udah gitu, kasihan lah, ya gue kan perempuan, gimana perasaannya si cewek itu coba. Ya laki mah ayo aja, emang enak. Iya. Aku gak gitu ya, saya aman. Aman. Bisa dijaga nih. Terus udah gitu, saya tanya, lu tahu? Iya gue tahu. Terus lu baper gak? Enggak Dit, gue nggak baper gitu. Tapi menurut saya perlakuan si cowok ini tuh kayak lebih gitu kan. Mungkin kalau misalkan bagusnya nih si B ini dia nggak baperan. Coba kalau misalkan sama cewek yang baperan gimana ya kan? Maksudnya tanggung jawab gue tuh perasaan orang gitu. Karena kan namanya jatuh cinta asik, gak bisa ditebak sama siapa. Ya namanya juga perasaan. Sebenarnya jatuh cinta sama orang sih gak ada yang salah sih. Kayak misalnya gini, kita jatuh cinta sama pacar orang. Sebetulnya jatuh cinta itu nggak salah. Yang salah itu ingin memiliki gitu, menurut saya ya gitu. Bahasa benar. Tapi kalau kita udah cinta nih, Iya. ada rasa cinta sama seseorang, pasti ada rasa pengen miliki. Iya. Ya berdoa aja. Berdoa, ya Allah kalau emang dia buat saya, ya deketin. Tapi kalau enggak jauhin. Kalau misalkan deketin otomatis dengan ibaratnya gimana ya? Dengan cara sehalal mungkin gitu. Tapi kalau pengen selingkuh gimana tuh? Selingkuh? Waduh. Berat itu. Kan bisa aja. Kalau selingkuh? Iya. Ya sebetulnya sih yang nggak ada, yang selingkuh tuh nggak ada bener-benernya. Bener. Apa yang mau dibenarkan coba? Bener kalau sama mau mah. Nggak ada yang disalahin. Gini. Selingkuh. Ada satu korban. Terus si korban ini ya pasti dia tersakiti dan kalian bahagia di atas penderitaan si korban ini gitu. Cuek. Aduh, tolong ya cewek Dimas, hati-hati ya ceweknya Dimas. Nggak gitu. Oh iya. Ceweknya lihat, aduh berantem nih. Deg-degan ya kan. Jangan sampai jangan. Jangan selingkuh itu nyakitin hati banget nih. Udah pernah gue. Kata mama jangan. Kalau kata mama tuh jangan nyakitin hati perempuan, nggak baik. Ya ibaratnya menyakiti hati perempuan sama aja kalian ini para laki-laki ya menyakiti seorang ibu gitu, ibu kalian gitu, perasaan ibu kalian gitu. Jangan lupa sama karma juga. Nah itu sih yang paling penting karena hukum alam pasti ada, pasti nggak mungkin nggak cepat atau lambat pasti ada gitu. Tersudutkan sebagai cowok anjing. Ayo. Siap terima karma aja kalau selingkuh. Udah deh. Kayaknya cowok banget yang selingkuh ya. Emang cowok semua yang selingkuh? Sebenarnya enggak. Perempuan Cewek- juga ada. Cewek pasti selingkuh juga, padahal cewek yang lebih banyak selingkuhnya. Cowok membela diri aja. Oh ya. Cewek sih, ya cewek ada. Ya namanya juga manusia, godaan pasti ada ya kan. Pasti ada, nggak mungkin enggak gitu kan. Karena nggak ada manusia yang sempurna gitu. Ya jadi kalau masalah selingkuh itu cewek atau cowok sih pasti ada gitu. Tergantung sih, relatif sih kayak gimananya gitu. Oke, terima kasih Bang Dimas sama Kak Dita. Iya, sama-sama Kak. Pertanyaannya udah habis. Oh iya. Ya, padahal masih pengen lagi ya. Nanti kita Oh, oke. episode ketiga. Baik. Oh, ada episode ketiga. Kalau ada. Ya. Nanti episode- Doakan aja. Amin. Ketiga kalau mau pas acara puncak aja Bang. Selesai aja. Ada pelepasan Iya. kan? Iya. Oke, segitu aja guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, karena gratis ya, nggak dipungut biaya. Jangan lupa juga follow KKN Kota Baru 2021. Nah,
Ada donasi nggak Kak? Ada. Open donasi? Open donasi. Oke, Buku. lanjut. Ada open donasi buku, kami masih menerima open donasi buku, sama open donasi sampah plastik. Yang punya sampah plastik yang di rumah tolong japri ke saya aja, ada nomor di situ. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.